Bercerita seorang pembunuh dari organisasi paling mematikan di dunia. Walau saat ini sudah tua, ia masih menjalankan semua misi dari organisasi tersebut dan mengabdi selama hidupnya. Hingga suatu saat dirinya mulai dikhianati oleh organisasi tersebut dan menjadi buronan. Halo guys, selamat datang di Manhwa Universe. Di video kali ini kita akan merecap manhwa Killer Peter. Cerita dimulai sebuah rumor yang mengatakan bahwa ada suatu eksistensi di dunia, bahwa organisasi dunia pasti akan takut mendengar nama tersebut, yaitu Peter tanpa Parker. Namun yang membuat seseorang pembunuh terkejut adalah dia seperti Pak Tua berusia 60-an, sungguh seorang sepuh. Dan juga orang yang menyebut dirinya sebagai seorang legenda dalam kasus pembunuhan dan loyal terhadap organisasi. Dan sebagian orang memberikan bounty terhadap Peter untuk bisa dibunuh serta mendapatkan hadiah. 3 bulan sebelumnya, seorang Pak Tua yang bernama Peter sedang membuka toko buku miliknya. Namun di lain sisi, dirinya mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan umurnya sebentar lagi mokat. Memang Peter tidak takut akan mati. Dirinya sudah terbiasa menjalankan misi hidup dan mati, serta memberikan sisa hidupnya terhadap organisasi yang menaunginya, dan dirinya tidak menyesal sama sekali. Peter tua ingin menghabiskan waktunya hanya untuk menjual buku di toko miliknya dan mati dengan tenang. Sementara itu, datang pelanggan wanita yang mencari sebuah buku untuk adiknya. Peter menyambut orang tersebut dengan senyuman dan mengambil buku yang diinginkan cewek tersebut. Peter memberikan buku tersebut untuk diambil tanpa harus membelinya, karena Peter tahu bahwa buku ini akan diberikan kepada adik cewek tersebut. Peter juga memberitahu agar untuk berbuat baik dan jangan sampai menyesal seperti dirinya dulu. Akan tetapi cewek tersebut menghiraukan ucapan Peter dan mulai akan menusuk Peter dari belakang. Namun Peter sudah tahu akan hal tersebut dan mengatakan bahwa dirinya bisa membunuhnya walau tidak ingin saat ini. Ya, cewek tersebut juga heran kenapa Pak Tua ini bisa menyadari pergerakannya. Peter juga mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mengingat semua murid yang datang ke toko miliknya. Namun dia tahu bahwa seragam yang dikenakan cewek ini adalah sekolah yang sudah ditutup 2 tahun yang lalu. Ya, cewek ini akhirnya sadar bahwa dirinya sudah ketahuan niatnya dari awal. Cewek ini ragu untuk menyerang Pak Tua Peter, bahwa dirinya tidak yakin bisa membunuh orang ini walau orang tersebut tidak menggunakan senjata. Setelah itu, dengan kecepatan pergerakannya, Peter langsung menali buku pesanan cewek ini untuk dibawa. Pak Tua Peter sadar bahwa dirinya tahu bahwa soal adik cewek ini yang sedang membutuhkan buku baru, dan dirinya menyuruh untuk pergi dan mengambil buku tersebut. Pak Tua Peter juga mengetahui bahwa cewek ini berasal dari panti asuhan yang bernama Glory, yang sama sepertinya dulu. Pak Tua Peter juga mengatakan bahwa dalam organisasi sudah mengutus relawan. Jika gagal maka akan plan B akan dimulai. Setelah itu, Peter langsung mendorong cewek tersebut untuk menghindari 2 orang misterius dengan rentetan peluru yang menyerang ke arahnya. Peter tua juga mengatakan bahwa plan B adalah sebuah pembersihan untuk rencana awal yang gagal. Peter tua langsung pergi dari tempat tersebut walau dirinya terkena tembakan di perutnya. Namun ia sadar bahwa dirinya sudah terpojok dan terkena pukulan dari orang tersebut hingga terpental. Setelah itu muncul 1 orang lagi dengan kepala botak serta tato di kepalanya. Dirinya disebut pria dengan kaki 8. Mungkin Gurita julukannya. Dirinya membantu bahwa bosnya saat ini tidak menyukai keberadaan Peter dan ingin membunuhnya. Si botak Gurita ini memberitahu bahwa Peter sudah banyak organisasi yang mengincar kepalanya untuk mendapatkan bounty senilai 7,6 miliar. Sungguh angka yang fantastis bagi seorang buronan. Setelah dihajar habis-habisan, Pak Tua Peter memberikan sebuah flashbang ke tempat tersebut agar dirinya bisa kabur dari sana.
Setelah itu, Peter tua beristirahat di taman karena dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk bersembunyi. Luka dalam yang diderita Peter memang sangat menyakitkan akibat luka tembakan dan penyakit yang ia alami. Sebelumnya, Peter waktu masih muda, organisasi adalah bagian hidupnya. Waktu kecil, ia bisa membunuh orang dengan pisau di tangannya. Ketika anak muda di usianya menggunakan internet untuk lihat YouTube dan update status, dirinya sudah diajarkan cara hacking dan tracking dengan tepat. Peter juga pernah menjadi mata-mata di Rusia dan bertahan hidup dalam kedinginan. Dirinya juga pernah ikut menyusup dalam grup teroris di Afghanistan. Namun situasi sekarang berbeda semenjak pergantian bos dalam organisasinya. Bosnya yang baru tahu bahwa Peter saat ini sudah tua dan sakit-sakitan. Maka dari itu bosnya merencanakan agar Peter dibunuh dan dibuang saja. Ya, memang Peter tua tidak percaya bahwa dirinya sudah mendedikasikan untuk kepada organisasi. Malah dirinya sudah dikhianati. Memang Peter tua tidak menginginkan jabatan maupun kekayaan. Dirinya sadar dia bertekad untuk tidak mati atas semua pengkhianatan ini dan mengambil semua yang jadi milik Peter saat ini. Dirinya juga selalu mengingat sosok anak perempuan yang menangis di hadapannya. Dan akhirnya dirinya mulai tak sadarkan diri di tempat tersebut dan entah mati atau tidak. Sementara itu di tempat lain, orang sebelumnya yang mengincar Peter sangat kesal bahwa buronannya telah kabur dan hilang tanpa jejak. Kita sebut dua orang ini Asep dan John. Di kesempatan kedua, mungkin mereka akan membunuh Peter dan mendapatkan uang dari bounty milik kepala Peter. Akan tetapi datang salah satu orang di hadapannya. Ya, dia adalah Peter yang bangkit dari kematian. Entah bagaimana dia bisa bangkit atau kembali ke masa mudanya. Namun Asep dan John tidak percaya bahwa ada penyusup yang masuk ke markas ini. Memang Peter tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Ketika dirinya bangun, dirinya menyadari bahwa tubuhnya sangat berbeda. Ya, memang perkataan Peter dihiraukan oleh dua orang tersebut. Dan dirinya mengancam Peter untuk pergi dari sini sebelum ia dihajar. Namun Peter mengatakan bahwa dirinya sudah tahu segalanya dan meminta untuk diantarkan kepada si botak tato gurita. Setelah itu Asep memukul Peter. Akan tetapi pukulan tersebut bisa ditahan dengan mudah oleh Peter. Asep tidak percaya bahwa pukulannya bisa ditahan seseorang sebagai mantan atlet petinju pisang. Hal ini sebuah penghinaan. Tangan Asep langsung diremukkan Peter dengan mudah. Namun di belakang, John langsung mulai menyerang Peter dengan pisau yang ia bawa. Akan tetapi semua serangan tersebut tidak berguna. Peter langsung melancarkan pukulan beruntun sampai membuat John terpental. Namun Asep masih bisa bertahan dan mengambil pisau di dekatnya. Peter juga memberitahu bahwa sebagai seorang pembunuh, orang tersebut harus bisa menggunakan senjata yang ada di dekatnya. Yeah, Peter menggunakan kaki gurita sebagai senjata untuk melawan Asep. Setelah itu Asep langsung menyerang ke arah Peter. Namun Peter melempar kaki gurita untuk mengenai pisau yang Asep bawa. Dengan tekniknya, Peter langsung melilit Asep dengan kaki gurita tersebut dan langsung melemparkan Asep ke dalam kuali mie rebus dan bruak. Akhirnya Peter bisa menyelesaikan masalah pertama. Dirinya saat ini mengincar si botak tato gurita untuk ia bunuh selanjutnya. Memang saat ini kepala Peter tua dihargai 7,6 miliar dan banyak organisasi yang mengincarnya. Namun Peter tidak peduli akan hal tersebut. Dia tahu bahwa Peter yang tua sudah mati dan sekarang dirinya kembali ke masa mudanya dan akan membalas semua yang sudah dikhianati. Sementara itu si botak kepala gurita ini berencana untuk menyebarkan informasi ke semua organisasi agar bisa ditangkap, yaitu Peter. Memang Pak Tua Peter harapan hidupnya tidak lama lagi karena dirinya mempunyai penyakit kanker. Namun di tempat lain, Peter sudah berada di tempat tongkrongan si botak gurita. Akan tetapi dirinya tidak berada di sana.
Keesokannya, Peter mencoba datang ke apotek untuk memeriksa badannya. Namun ia menyadari bahwa luka akibat peluru sebelumnya sudah menghilang dan rasa sakit yang diderita akibat kanker juga sudah tidak terasa. Dirinya juga meyakinkan bahwa sudah kembali ke masa mudanya dan ini bukan ilusi maupun halusinasi. Dirinya juga tidak tahu apa penyebab dirinya bisa kembali ke masa mudanya dulu. Namun Peter tidak peduli akan hal tersebut. Memang saat ini dirinya sudah menjadi buronan dengan tampilan muka tuanya dulu. Memang saat ini sangat menguntungkan untuk memulai sebuah pergerakan. Sebelum pergi, dirinya berencana membuang pakaian ini agar tidak terlalu mirip di saat waktu dia tua. Namun ia melihat dua gangster sedang sebat di tempat dilarang merokok. Setelah itu Peter pergi ke sana untuk menegur dua orang ini karena tempat tersebut adalah wilayah dilarang merokok. Ya, di dalam apotek. Akan tetapi dua gangster ini sangat marah dan menyuruh Peter pergi dari sini sebelum dirinya dihajar. Ya, Peter langsung mengunci Peter langsung mengunci ruangan tersebut dan memulai aksinya. Peter langsung memukul salah satu gangster tersebut sampai modar. Melihat temannya sudah tumbang, rekannya langsung mengeluarkan pisau untuk mengancam Peter. Jika dirinya berlebihan, maka dirinya akan langsung dibunuh. Akan tetapi semua gertakan tersebut tidak terpengaruh bagi Peter. Namun Peter mengkritik orang tersebut bahwa cara menggunakan pisaunya sangat payah dan bisa mengakibatkan dirinya bisa tertusuk pisaunya sendiri. Ya, gangster tersebut menghiraukan kata Peter dan langsung menyerang ke arah Peter. Akan tetapi Peter bisa menghindari serangan tersebut dan mengambil pisau di tangan gangster ini lalu menusuk ke badan gangster tersebut. Setelah itu Peter mendekati orang tersebut dan mematahkan bahunya. Peter juga mengatakan ke orang ini untuk pinjam 100. Maksudnya mengambil baju jika tidak ingin ia bunuh. Peter juga sudah mengecek saldonya di organisasi yang sudah menghilang senilai 7,6 miliar. Memang organisasi yang bernama Glory ini dulunya adalah sebuah panti asuhan yatim piatu. Namun hal sebenarnya adalah sebuah kegiatan operasi kecil dengan dalih kegiatan sosial. Dan sekarang sudah 50 tahun organisasi tersebut berjalan. Sudah berubah menjadi kartel besar dan tersebar di seluruh dunia. Mulai dari politik dan bisnis sudah dikuasai oleh organisasi ini dengan memakai topeng Glory Club. Memang ini adalah organisasi tempat mengabdi Peter dulu. Namun saat ini dirinya akan membongkar organisasi ini dengan tangannya sendiri. Di tempat lain, seseorang sudah menunggu ditangkap oleh si botak gurita. Dirinya juga berasal dari organisasi lain. Namun si botak ini sudah dikepung oleh anak buah dari orang tersebut yang disebut Wakna Mercenary. Mereka langsung menyerang si botak ini, akan tetapi mereka bukan tandingannya. Dengan mudahnya si botak tersebut mengalahkannya sendirian dan menyisakan bos mereka. Bos tersebut sangat takut melihat anak buahnya kalah semua. Melihat kebrutalan si botak ini, dirinya saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, dua orang yang dikalahkan Peter sebelumnya masih menjadi pertanyaan bagi organisasi karena semua rekaman CCTV sudah dihapus seseorang. Si botak gurita tersebut sudah tahu siapa pelakunya, yaitu Peter. Dia mengira Peter yang dulu masih tua. Jadi dia belum tahu Peter yang sebenarnya. Setelah itu mereka bertemu dengan seseorang di tempat tongkrongannya. Dia mengira bahwa orang tersebut sudah membooking tempat ini. Namun Peter mengatakan bahwa dia hanya menunggu seseorang untuk balas dendam karena ada bounty 7,6 miliar yang keluar. Si botak langsung menyuruh untuk mengunci semua pintu masuk. Dan dirinya menginterogasi orang ini di hadapannya, yaitu Peter. Si botak menanyakan kepada Peter apakah dia ada hubungan dengan Peter yang tua. Dia berpikir mungkin orang ini adalah putra atau murid dari Peter. Namun dia tahu bahwa Peter tua selalu bergerak sendirian dan tidak ingin ada orang yang mengganggunya. Setelah itu si botak gurita ini memberikan dua pilihan.
yaitu mengatakan di mana lokasi Peter tua berada, atau tutup mulut dan mati dengan tenang. Akan tetapi Peter mengatakan bahwa dirinya memilih opsi ketiga, yaitu mengaku bahwa dirinya Peter serta orang yang telah membunuh bawahannya. Namun si botak gurita ini masih mengingatkan lagi, jika tidak memberitahu keberadaan Peter tua maka akan langsung dibunuh. Ya, Peter mengatakan jika ingin mengetahui Peter tua maka harus membunuhnya. Di saat itu anak buahnya dari si botak langsung menembak ke arah Peter. Namun dirinya malah langsung modar karena tertusuk oleh sumpit akibat lemparan Peter. Dengan santainya Peter masih mukbang makanan dengan elegan. Ya, melihat semua ini membuat si botak sangat senang melihat aksi Peter. Dirinya juga mengajak Peter untuk bergabung bersamanya. Namun dirinya langsung menembak Peter. Akan tetapi Peter langsung menghalau tembakan tersebut dengan meja di hadapannya. Si botak mengira bahwa Peter sudah mati melihat darah yang keluar di balik meja tersebut. Lalu dirinya mengecek untuk memastikannya. Namun ia melihat bahwa orang tersebut tidak ada di sana. Dia tahu bahwa minuman merah ini yang dia kira darah dari orang tersebut. Ya, selama ini Peter berada di atas dan langsung menyemburkan AM tersebut ke muka si botak agar pandangannya terganggu. Dengan tekniknya Peter langsung melucuti senjata yang dibawa si botak dan langsung memukul orang tersebut sampai bonyok. Tak hanya itu, Peter langsung memutar kepala si botak ini dan berharap lehernya patah. Dan akhirnya si botak kepala gurita tersebut tumbang di hadapan Peter. Namun si botak ini masih sadar. Dirinya mengingat bahwa dulu dirinya diajarkan teknik khusus oleh inspekturnya, yaitu harus menaklukkan target di saat mereka lengah. Ya, di saat itu si botak waktu kecil sudah bisa membuat tekniknya sendiri. Dan hanya dirinya saja yang bisa menggunakan teknik khusus tersebut. Dengan sekali serangan maka target langsung mati. Dirinya juga sangat yakin setelah itu ia tidak akan terkalahkan dari siapapun. Setelah itu si botak langsung menangkap kaki Peter dan langsung mencengkram dirinya dan menekuk badan Peter, yang membuat semua badan Peter patah. Namun dirinya sadar bahwa yang ia serang bukanlah Peter sesungguhnya. Selama ini yang ia serang adalah anak buahnya sendiri. Ya, si botak mulai ragu dengan teknik rahasianya. Si botak juga tahu orang yang ia lawan adalah setingkatan dari 12 orang yang terpilih. Bahkan kemampuannya lebih dari mereka. Dirinya langsung meminta ampun supaya tidak dibunuh dan memberikan wanita yang ada di dekatnya kepada Peter dan dia akan pergi dari sini. Namun Peter setuju dengan kesepakatan tersebut. Namun sebelum pergi, dirinya diberitahu Peter bahwa jika memperlihatkan punggungmu di saat kau pikir sudah menang, maka kepalamu akan melayang. Mendengar perkataan tersebut membuat si botak mengingat perkataan dari inspekturnya, yaitu Peter tua. Ya, memang ini guru dari si botak waktu kecil adalah Peter. Setelah itu Peter langsung menyerang si botak ini dengan teknik khususnya dan mematahkan semua titik vital hingga membuat si botak langsung mati. Sementara itu di tempat lain, seorang bos dari organisasi diberitahu bahwa ada kejadian penyerangan terhadap anak buahnya. Bahkan si botak gurita juga tewas di sana. Dan saat ini tidak tahu siapa pelaku dari insiden penyerangan ini, karena semua bukti CCTV sudah dihapus. Bos tersebut juga mengatakan bahwa misi menangkap Peter masuk ke dalam tingkatan Triple S. Dan dirinya memberitahu ke semua organisasi bahwa sudah diresmikan untuk menangkap Peter. Memang sosok bos ini sangat misterius dengan tato wayang di belakang badannya. Sementara itu di kota sudah diperlihatkan foto Peter tua dan hanya orang tertentu saja yang bisa memahami foto tersebut karena terdapat kode yang berada di bawah foto. Ya, Peter saat ini sangat santai karena foto tersebut dirinya di saat tua. Jadi dia yang asli tidak ada yang tahu. Dan setelah itu manhwa killer Peter bersambung di sini. Semoga kalian gak paham. Dan sorry guys jika ada kesalahan kata maupun cerita. Dan dukung terus Manhwa Universe Indonesia dengan like dan subscribe.
See you in the next video. Fuh.